Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita akan menikmati cinta Tuhan. Kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan pagi ini. Persiapkan hati saudara untuk menerima yang Tuhan sudah siapkan bagi kita pagi ini. Angkat tanganmu saudara. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu di sini, ku percayakan, ada bagiku, ada bagiku. Katakan, Bapa aku datang, Bapa aku datang. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini, ku percayakan. Sekiaralah nama hasil katalah. Ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Serukan, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tuhan di hidupku. Saudara, ketika saya sedang mempersiapkan lagu ini, saya bertanya dengan Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau ingin supaya kami menyanyikan lagu ini? Dengan cinta Dia berkata, akhir-akhir ini banyak anakku, banyak jemaatku yang kehilangan rasa percayanya kepadaku. Karena mengingat masalah yang dihadapi, situasi yang sedang dihadapi. Banyak mereka yang kecewa, putus asa,
Bahkan ada beberapa yang mulai kehilangan percayanya kepadaku. Itu sebabnya aku ingin umatku menyanyikan ini supaya aku ingin membuat mereka percaya bahwa aku itu Bapa yang baik, yang selalu ada dalam setiap hidup mereka. Aku ingin membangkitkan kembali rasa percaya mereka kepadaku. Aku ingin meyakinkan bahwa aku tidak pernah meninggalkan dia. Sebabnya saudara, mari angkat tangan, kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Mungkin saudara dan saya yang sudah mulai kehilangan rasa percaya kepada Tuhan, melihat kondisi, tapi yakinlah dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang setia. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur. Katakan, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Tuhan, kami percaya Engkau ada bagi kami. Setiap saat, setiap waktu Tuhan kami membutuhkanmu, Engkau ada. Ada bagiku. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu. Siarahana datang dengan segenap hatimu. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Katakan, Tuhan, aku tidak takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, katakan, Tuhan, Kau kekuatanku. Sidarararara basekara hataseka. Ku nyanyi haleluya. Biarararata mahasukara hataseka. Biarababarahana mahaseka dakarahana maseka. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, sikiararala namayase, kiararala namayaso, yala namayase, kiarala namayaso, yararara nayase, kiarala namayaso, yararara nayase. Oh, katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, katakan sekali lagi, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Katakan, tak usah ku takut. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Saat saja katakan, ku nyanyi haleluya. Angkat tanganmu, angkat hatimu.
tanganku selamanya. Engkau apa? Amin. Haleluya. Yes. Sembah Kau Tuhan. Angkat wajahmu, pandang Dia Raja segala raja, sedang mencurahkan berkat-Nya hari ini untuk saudara dan saya. Tuhan, terima kasih. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu selamanya, Kau hebat bagiku. Sungguh Engkau Tuhan yang dahsyat hebat, yang membuat setiap kami melihat dan mengakuinya, membuat setiap lidah bibir kami keluar dari hati yang paling dalam berkata, Engkau Tuhan yang hebat. Kau buktikan perkataan perjanjian-Mu yang ajaib itu. Kau buktikan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, bahkan penyediaan-penyediaan-Mu yang membuat setiap kami berkata, Engkau Tuhan yang bukan hanya berjanji, melainkan juga menepatinya. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau percaya anugerah yang sempurna dan terbaik itu telah Engkau siapkan bagi masing-masing kami, supaya kami menyadari bahwa Engkau Tuhan yang hidup dan tidak ada pribadi seperti Engkau. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian pada masing-masing kami, biar tidak ada seorang pun pulang dalam kondisi sama, melainkan diubah sesuai dengan rencana-Mu sendiri. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Senang bisa bertatap muka dengan Anda sekalian, karena setiap detik ada sebuah perubahan yang luar biasa yang membuat kita menyadari tidak ada seorang pun yang bisa lepas
dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Baru beberapa waktu lalu kita mungkin berbicara, ngobrol, dan bersendau gurau seorang akan yang lain. Tiba-tiba kita dengar ada satu pribadi lepas pribadi pulang dalam kondisi yang memang berbeda dalam situasi yang ada. Namun kita mau percaya bahwa Tuhan yang telah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin saudara. Dan biarlah setiap kita kalau masih diberikan kesempatan ada pada kesempatan hari seperti ini, kita akan mengucap syukur oleh karena bukan hanya sekedar menggenapkan akan apa yang Tuhan telah tetapkan, namun kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu ajaib buat kita. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, di minggu-minggu ini, terutama mulai dari hari Jumat, Sabtu, dan terakhir minggu malam ini, orang seringkali menyebut ini merupakan hari raya Rosh Hashanah. Saya sampaikan kepada saudara, kenapa kita mengingat akan hal ini, walaupun kita bukan bangsa Israel secara jasmani, namun kita diajar untuk melihat bahwa sekalipun Tuhan itu adalah Allah yang Alfa dan Omega, Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas, tapi seringkali Dia menunjukkan hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu, bukan bermaksud untuk mengecilkan akan pribadinya, melainkan keterbatasan ciptaannya supaya kita ngerti bahwa ada hari-hari tertentu yang seharusnya dirayakan secara spesial, yang seharusnya diingat untuk setiap kita mengenang akan perbuatan yang ajaib ini. Bahwa sesungguhnya hari raya Rosh Hashanah ini mengingatkan hari pertama penciptaan yang dilakukan oleh Allah sendiri dan menyadarkan setiap kita. Biasanya dilakukan dengan peniupan shofar atau trompet, dan dalam 3 hari berturut-turut itu orang akan mengevaluasi. Yang pertama-tama merenungkan akan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi juga mengevaluasi diri. Sejauh mana perjalanan pengikutan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, yang membuat setiap kita mau nggak mau untuk memperbarui, sebab sesungguhnya begitu masuk di hari yang seperti ini, pengevaluasiannya adalah kira-kira besok aku masih diberikan kesempatan hidup atau tidak. Itu hitungannya adalah antara hidup dan mati. Yang membuat Anda mau nggak mau mengevaluasi apa yang sudah aku lakukan di masa-masa lampau. Apakah aku hidup dalam penurutan akan Tuhan? Apakah aku mengikuti akan titah-titahnya? Apakah aku mau ikut dalam apa yang Tuhan katakan? Dan pada saat Anda dan saya menyadari benar di waktu-waktu yang lalu, aku sudah salah dalam menentukan langkahku. Aku sudah tidak mentaati apa yang Tuhan mau. Disitulah mulai melakukan permohonan pengampunan doa. Bahkan membawa korban-korban khusus sebagai satu sikap perubahan. Kalau Alkitab mengajarkan mereka membawa binatang-binatang tertentu
Dan itu menyimbolkan bahwa mengingatkan kita menyangkal diri dan memikul salib Tuhan. Dan saya bersyukur banget ada beberapa ibu bapak pada saat menyadari, mengevaluasi diri, tiba-tiba diingatkan bahwa aku memulai pernikahanku dengan tidak baik. Karena keputusan yang aku lakukan di masa lampau mengakibatkan hidup di masa-masa sekarang ini bahkan mempengaruhi anak dan cucuku. Sehingga ada beberapa saudara yang mengambil keputusan, Pak, boleh enggak saya minta untuk diberkati ulang. Saya berkata, alasannya apa? Karena pada saat saya memutuskan untuk menikah waktu itu, saya tidak diberkati di gereja. Saya mengikuti akan tradisi masa lampau. Dan kemudian saya sampaikan kepada pengurus gimana apa yang harus kita sikapi. Dan pengurus mengajak kita semua, baik kalau gitu kita perlu mempersiapkan diri untuk kita melakukan pembelajaran. Di mana mungkin ibu bapak yang dulu waktu memutuskan untuk menikah, Anda tidak mengikuti akan katekisasi atau bimbingan pra pernikahan sehingga melangkah jauh dan melupakan akan titah-titah Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak saudara sekalian untuk mengingatkan akan saudara-saudara kita, kalau memang kondisinya seperti itu, kenapa enggak di restart gitu ya, dimulai dengan sesuatu yang baru. Dan Anda bisa mendaftarkan diri melalui Pak Bangun menyampaikan bahwa Pak saya mau untuk mengikuti pembelajaran pernikahan supaya dipersiapkan dalam pernikahan. Pak kalau saya sudah diberkati hanya ikut pembelajarannya saja boleh enggak? Boleh ya. Dan nanti kita akan coba mempersiapkan diri dan kita melakukannya minggu depan. Jadi setelah ibadah yang kedua, Anda dan saya akan kumpul dan kemudian kita akan belajar bersama-sama. Mengevaluasi diri, bahkan rela untuk melepaskan kehidupan yang lama. Supaya kita tahu bahwa Tuhan aku tahu Engkau ingin memulai sesuatu yang baik dalam hidupku. Karena sesungguhnya Tuhan itu menyampaikan isi hatinya bukan hanya dalam merancang sebuah kehidupan, melainkan Dia menyertai dari setiap detik yang ada. Bahkan ada yang namanya kitab kehidupan untuk menulis akan segala sesuatu yang terjadi, yang kita hidupi. Selain itu Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa di masa-masa seperti ini Tuhan memberikan kesempatan lagi untuk Anda dan saya bisa mengerti benar akan janji-janji Tuhan. Untuk Anda akan bisa merasakan, menikmati dan bisa menjadi saksi. Menceritakan apa-apa yang Tuhan rindu untuk Anda dan saya hidupi. Dan orang-orang yang mengalami, yang sedang mengalami apa yang Anda dan saya telah lewati, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau Anda perhatikan apa yang dialami oleh para hamba Tuhan di dalam Alkitab, mereka bahkan melepaskan keluarganya untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan dari sana langkah demi langkah, sekalipun tidak secara utuh mengerti, tahu akan rencana Tuhan, tapi langkah demi langkah
menyadari benar bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Dan kalaupun lebih satu langkah, dia bisa mundur satu langkah, kemudian memulai lagi. Itu sebabnya saya ingin ajak saudara sekalian untuk kembali dalam hidup dalam perlindungan Tuhan. Karena pada saat Anda dan saya hidup dalam perlindungan Tuhan, digambarkan di masa kehidupan orang-orang Israel tatkala mereka keluar dari Mesir, maka di sana ada yang namanya tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu disertakan oleh Tuhan untuk melindungi umat Tuhan dari sengatan matahari, dari panas yang begitu ekstrim, hingga mereka mendapatkan perteduhan, peneduhan, dan mereka menikmati benar akan perjalanan mereka. Mungkin beberapa saudara pernah merasa, saya setiap kali saya perhatikan dalam perjalanan saya ke suatu tempat, di tempat saya ini berjalan, di situ ada naungan cloud gitu ya, mendung gitu ya. Nah, pada saat itu rasanya itu teduhnya luar biasa. Padahal di sekitar sana itu panasnya luar biasa. Dan di situ saya berkata, iya, penyertaan Tuhan itu mungkin gambarannya tuh seperti itu. Tapi aneh, suatu hari waktu saya pelayanan, karena enggak ada kendaraan waktu itu, harus berjalan kaki. Di waktu itu musim hujan luar biasa. Saya berpikir enggak ada mantel, enggak ada payung. Tuhan, ini kalau pelayanan seperti ini sampai di sana teles kebes kan enggak lucu ya Tuhan ya. Lalu saya berkata, bisa dibalik enggak? Kalau di masa musim hujan, di depan sana hujan, di tempat saya berdiri ini enggak hujan, bisa terjadi enggak? Dan kemudian saya mulai melangkah, saya buktikan bahwa saya tuh dinaungi seperti payungnya Tuhan, saudara. Depan sekitarnya itu hujan deras, tapi di mana saya melangkah bersama 5 orang itu enggak hujan sama sekali. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Belum ya, nanti perlu dipraktekin saudara ya. Karena saya percaya bahwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan yang berkata, aku ingin menaungi engkau. Kalau keputusan Mazmur kan berkata, engkau adalah Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, engkau adalah kota bentengku, Allah yang aku percaya, engkau Tuhan sang perisaiku. Semua itu berbicara tentang tudung, berbicara tentang perlindungan, berbicara tentang spesifikasi, spesialisasi, di mana Anda dan saya bisa merasakan benar akan penyertaan Tuhan. Nah, di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-29, sebuah pernyataan yang disampaikan oleh hambanya, dia berkata, engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ini merupakan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Daud tatkala dia mendengar Tuhan berbicara bahwa akulah Tuhan yang menyertai engkau, akulah Tuhan yang memilih keluargamu, akulah Tuhan yang menyertai akan pribadimu, aku Tuhan yang memberkatimu dan seluruh keturunanmu. Kenapa?
Karena langkah awal yang dilakukan oleh Daud tatkala itu, dia sedang istilahnya kalau kalau binatang tuh nganyemi gitu ya. Habis makan, kemudian ngeluarin sesuatu, lalu kemudian dia berkata-kata, ya Tuhan ya, Engkau memberkati aku, memberkati keluargaku, memberkati kerajaanku, bahkan sampai ini saya tinggal di sebuah istana yang dibuat dengan kayu aras. Sedangkan Tuhan, Engkau masih ada di tenda. Lalu kemudian dia datangkan seorang hamba Tuhan, Nathan, dikatakan bahwa ia ingin merencanakan membangun rumah Tuhan. Ini hambanya berkata, wah bagus ide kamu ini. Tidak ada seorang raja pemimpin Israel yang punya pikiran seperti itu. Aku percaya pasti engkau akan diberkati. Setiap kali dia mempersiapkan, tiba-tiba Nathan balik lagi dan kemudian memberitahu, kok Tuhan kok berbicara begini ya? Bukan kamu yang membangunnya, tapi keturunanmu yang membangunnya. Tapi pikiran dan niat hatimu ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya sejak saat ini dan seterusnya Tuhan itu akan menolong engkau. Dia akan menjadi tempat perteduhanmu. Dia akan menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatnya. Turun temurun. Dan saat itu Daud bukan frustasi karena ditolak untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Tapi dia justru menyediakan segala kebutuhan. Dia kumpulkan emas, dia kumpulkan perak, dia kumpulkan tembaga, dia kumpulkan segala macam yang menjadi bahan-bahan untuk pembangunan rumah Tuhan hari itu. Dengan semangat dia rindu Tuhannya bisa hadir di rumah kediaman buatan tangan manusia ini. Tapi Tuhan berkata, pernahkah aku meminta kepada bangsaku atau pemimpin bangsaku untuk membuat sebuah tempat kediamanku? Karena emas aku punya, perak aku punya, bumi ini tumpuan bagi kakiku, dan langit adalah tahtaku. Rumah seperti apa yang akan menjadi tempat kediamanku, kata Tuhan. Gak ada satu tempat, karena dia gedenya luar biasa, apalagi buatan tangan manusia. Tapi ide itu ditangkap oleh Tuhan sebagai satu sikap hati untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, bukan kamu karena kamu adalah penumpah darah, karena kamu sudah melumuri tanganmu dengan darah, membunuh dan sebagainya. Aku akan memilih keturunanmu yang akan mewujudkan rancangan yang ada dalam hatimu. Dan kemudian kelak pada saat Daud akan pulang, dia tahu, lalu kemudian dia mengingatkan akan Tuhan dengan kata-kata seperti itu. Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Sadar benar bahwa aku ada ini oleh karena engkau. Sadar benar bahwa semua yang Tuhan sediakan ini untuk provisi akan pekerjaannya, mempersiapkan untuk pekerjaannya. Dan dia berkata, hanya karena engkau saja. Hebatnya adalah dengan penuh keberanian dia mengingatkan, dalam tanda kutip, mengingatkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu lupa. Pernah saudara mengingatkan Tuhan? Siapa yang pernah mengingatkan Tuhan? Angkat tangan. Enggak ada. Perlu mengingatkan Tuhan gitu.
Sesungguhnya pada saat Anda pergi kemana-mana, seperti yang disampaikan oleh Yesus, perbuatlah ini untuk mengingat akan daku. Biasanya itu hanya diingat pada saat melakukan perjamuan kudus itu. Terima roti dan anggur, lalu kemudian mengingat akan daku. Padahal sebenarnya bukan hanya itu saja. Orang kalau terbatas memegang materi, yaitu roti dan anggur, hanya mengingatkan akan Tuhan. Saya percaya sebenarnya yang namanya roti yang dikatakan oleh Tuhan, tubuhku dan darah yang anggur itu sebenarnya merupakan kesatuan untuk menyatu dengan hidup kita. Amin, saudara. Jadi pada saat Anda dan saya lakukan apapun juga, ingatkan akan Tuhan. Sebab dengan kita mengingatkan akan Tuhan, kita mengingat akan diri kita sendiri. Sedia mengevaluasi. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Hana di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia taruh daratan. Langkah kaki orang yang dikasihinya, dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Pada saat Anda dan saya dalam kondisi apapun, ini Hana kan berbicara, dia bergumul karena madunya itu punya anak terus, sedangkan dia enggak punya anak. Lalu dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, tidak diajari siapapun, dalam keputusannya dia membawa hidupnya, dia berpuasa dan kemudian dia datang kepada Tuhan membawa persembahan. Lalu di saat itu dia memperkatakan perkataan-perkataan iman dengan berkata-kata seperti itu. Karena Tuhanlah yang membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Gitu. Lalu kemudian ia yang menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang itu berkuasa. Dia menempatkan dia sebagai raja, penentu yang merancang segala sesuatu. Kalau Anda dalam kondisi terpuruk, doa ya seperti Hana ini perlu disampaikan. Tapi kalau Anda diangkat meninggi, Anda juga perlu doa seperti yang disampaikan oleh Hana. Pada saat Anda diberkati, disitulah Anda kembalikan. Sebab dia yang berinisiasi untuk mengerjakannya dalam hidupmu. Tapi pada saat Anda berdosa, dia juga berkata, sampaikan perkataan ini. Dia yang mengangkat kita dari lumpur dan diposisikan dalam kemuliaan karena iman kita. Saya berharap hari-hari ini jangan biarkan hari ini berlalu sebelum Anda meditasi di hadapan Tuhan. Lalu kemudian biasanya ini hari terakhir sampai nanti malam masing-masing orang itu akan membawa sesuatu.
buat saudaranya. Entah itu bawa roti manis, memberikan kemanisan, memberikan apa gitu. Sebagai tanda apa? Ucapan syukur yang paling dalam. Amin saudara. Anda bisa mengundang anak-anak Anda dan kemudian memperkatakan perkataan firman buat anak Anda. Anda mulai dengan berkata-kata sesuatu yang baik, mengevaluasi bersama-sama dan kemudian mengarahkan hati kepada Tuhan. Di masa-masa seperti ini perlu membangun hubungan yang lebih indah lagi. Dalam Yesaya pasal pertama ayatnya yang ke-18, Yesaya mengingatkan kepada kita, marilah, baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu semerah kirmisi akan diputihkan menjadi seperti bulu domba. Sekalipun dosamu semerah darah akan diputihkan menjadi putih seperti salju. Bukankah itu yang mengerjakan Tuhan? Tidak ada seorang pun, kalau zaman sekarang ini kan gampang itu Pak, pakai backlink atau apa, pakai one tag atau apa dan sebagainya. Tapi itu dosa nggak mungkin bisa dibersihkan dengan cara itu. Itu dosa tidak mungkin bisa diperbaiki dengan cara-cara manusia. Dan Yesus Tuhan kita yang telah melakukannya. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam kegelapan, Tuhan menjadi terangku. Anda seringkali menyanyikan, sekalipun dia jatuh, pasti takkan tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangun kembali. Kenapa kok disebutkan 7 kali? 7 kali itu angka sempurna, saudara. Artinya jatuh yang sempurna gitu. Nggak akan mungkin bisa bangun-bangun lagi. Tapi orang benar akan bangun pula oleh karena apa? Tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan itu yang menopang dirinya. Apa yang Tuhan rindu di dalam Ulangan pasal yang ke-28, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan hidup dalam apa yang Dia mau. Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang-orang yang berjalan menurut berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena orang-orang ini mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apapun yang akan dikerjakan dibuat oleh tangan Tuhan berhasil. Di situ sebenarnya daily, harian untuk Anda sebelum memulai sesuatu, kita hampiri Tuhan dan kita mengedangkan kehidupan kita di hadapannya. Dia akan berbicara pada masing-masing kita. Di dalam masa-masa ini, Tuhan mengingatkan kepada kita. Ada banyak orang cenderungannya itu selalu mencari perkenanan manusia. Nyenengki temennya, nyenengki sahabatnya, nyenengki bosnya, enggak salah. Memang itu perlu pembangunan hubungan relasi seperti itu. Tapi di masa-masa seperti ini seringkali justru mengecohkan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, mengingat akan nama-nama Tuhan, Dia disebut sebagai Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dia disebut sebagai Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dia disebut sebagai Yehova Nisi, Tuhan panji-panji kita. Dia disebut sebagai Yehova Shalom, Tuhan pendamai kita. Dia disebut sebagai Yehova Ra'ah, Tuhan adalah gembalaku. Dia disebut sebagai Tuhan Tzidkinu, Tuhan kebijaksanaan kita yang memberikan hikmat kepada kita. Dia disebut sebagai Yehova Shammah,
Dia yang maha hadir. Tatkala Anda mengingat akan nama-nama Tuhan, itu sebenarnya pekerjaannya, itu sebenarnya perbuatan-perbuatannya. Sehingga pada saat Anda teriak, dia disebut sebagai Yehova Jireh. Maka Anda akan tahu dan mengingatkan kepada daging kita dan berkata, jangan takut, sebab Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Dia yang menyediakan segala yang kita perlu untuk supaya setiap kita bisa menjadi berkat di sekitar kita. Berkali-kali Anda perhatikan, orang seringkali berkata, aku kalau diberkati, nanti aku memberkati. Tapi cara Tuhan itu berbeda sama sekali. Dia berkata, apa yang ada padamu, lakukanlah itu. Pada Musa, apa yang ada padamu, tongkat Tuhan. Tongkat ini fungsinya apa? Tongkat itu akan menjadi sebuah kehidupan yang mengubah sesuatu yang ada menjadi yang lain. Anda akan dibawa dalam sebuah dimensi yang baru, di mana disadarkan bahwa Dia yang menyediakan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya tatkala Elia ketemu dengan janda Sarfat yang sedang mengumpulkan kayu-kayu kering, dan dia berkata, aku akan membuat 2 roti bundar kecil, yang satu untuk anakku, yang satu buat aku. Setelah itu besok kami tidak tahu makan apa, mungkin mati. Tapi Elia berkata, kalau kamu percaya, lakukanlah itu buat aku terlebih dahulu. Bukan Elia egois saudara, tapi dia ingin ngajarin kalau kamu lakukan sesuatu yang menurut apa Tuhan katakan, saat itu engkau akan lihat ada penyediaan-penyediaan yang luar biasa. Itu sebabnya Abraham selalu mengingatkan pada dirinya sendiri, tatkala dia perang menang, dia persiapkan 10%, dia bawa kepada Imam Melkisedek, Imam Raja Salem, yaitu representasi dari Yesus di dalam perjanjian lama. Dia tunjukkan orang-orang ini adalah orang-orang yang belajar. Aku mau percaya bahwa Dia yang menyediakan segala keperluanku. Hingga Anda menyanyikan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Amin saudara. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kita ikut Tuhan, enggak perlu kita ngelihat ke belakang lagi. Karena Dia yang menyediakan segala keperluan kita. Dia menunjukkan kepada kita, Dia adalah Adonai, Allah yang perkasa. Dia adalah Elohim, Sang Pencipta. Dia adalah El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dia adalah El Olam, Allah yang maha kekal. Dia adalah El Roi, Allah yang memperdulikan, yang melihat mempedulikan. Dia adalah El Shaddai. Amin saudara. El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar El Shaddai, mulia. Amin saudara. Kita mau percaya di belakangku ada Tuhan, di depanku ada Tuhan, di samping kiri dan kananku ada Tuhan, ada di atasku sebab Dia ada di dalamku. Alkitab berkata roh yang di dalamku jauh lebih besar daripada roh dunia ini. Pada saat Maria tidak tahu apa yang akan dia lakukan, Allah datang kepadanya dan berkata, Immanuel. Saudara,
namanya disebut Immanuel. Allah serta dalam saya, namanya disebut Immanuel. Ngomong sama sebelahnya, kamu gak pernah sendiri. Sebab Tuhan menyertaimu dan jauh lebih besar daripada roh dunia ini. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur untuk kasih dan kemurahannya yang menyertai kita. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Mari kita berdiri bersama-sama. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Tuhan, ya iman besar yang agung Tuhan. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung di tempat yang tinggi, kusanjung Kau di tempat tinggi, Kau ya Tuhan, Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Saudara, kebiasaan untuk memulai tahun yang baru, orang-orang percaya mereka akan meniup shofar, dan kita akan bersama-sama mendengar tiupan shofar, lalu kemudian kita sambut dengan deklarasi sebagai penyembah Tuhan yang benar. Musik bisa berhenti sebentar. Shema Yisrael Adonai
Eloheinu Adonai Echad Adonai Hu HaElohim 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 Adonai Hu HaElohim
Sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi, tetapi karena pengorbanan Yesus Kristus menjadi putih seperti salju. Amin. 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 Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Amin. Sekalipun aku jatuh, kami akan bangun pula. Amin. Sekalipun kami duduk dalam gelap, Tuhan yang akan menjadi terang kami. Amin. Sebab sesungguhnya 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun kembali. Amin. Dan berbahagialah orang yang jalan dan berjalan menurut nasihat akan Tuhan, dan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kami percaya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apapun apa saja yang kami perbuat akan berhasil. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas kami, ke dalam lumbung dan segala usaha kami. Tuhan yang memberkati di negeri di mana kami tinggal. Tuhan akan membuka bagi kami perbendaaraannya melimpah. Langit akan memberi hujan bagi tanaman kami dan memberkati segala pekerjaan kami, sehingga kami akan memberi pinjaman dan kepada banyak bangsa, tetapi kami tidak meminjam apapun juga. Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kami akan tetap naik dan tidak turun. Yes, amin. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin, amin, amin. Engkau yang memenuhinya Tuhan. Engkau yang mengerjakannya. Jauh daripada yang kami harapkan. Engkau yang pelaksana firman yang kuat itu. Membuat langkah-langkah kami diberkati. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan janji iman kami, nasar kami. Berbicara Tuhan. Amin. Baik, kita akan selesai ibadah kita dengan iman rasuli. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk mendeklarasikan iman rasuli kita. 12 pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita kedangkan tangan kita. Saudara, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus. Apa yang sudah engkau kerjakan di hari ini, korban persembahanmu, korban perpuluhanmu, korban penanggalan dagingmu, dilihat oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan, biarlah Tuhan yang berkenan, sebab dikuduskan dan ditahirkan oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Dan menjawab